Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus jajaran Surya dan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, pimpinan daerah Muhammadiyah, pengurus LDII dan ormas-ormas Islam, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Bupati, tentunya beserta istri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ketua Dewan, Bapak Kapolres, jajaran Forkompinda, gak bahaya tak? Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat-sahabat Izhari, insya Allah besok Kiai masuk surga yang awal Izhari. Karena kecintaannya kepada Nabi. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku lemper ning pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang Jember, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini saya ingat saya ke Jember terakhir kali di Jember Utara. Satu-satunya kecamatan yang saya tidak berani nyingkat. Jember Utara. Disingkat menjadi Jember Utara. Dan akhirnya malam hari ini bisa sowan kembali di acara Maulid dan Hari Santri. Supaya tidak salah niat, saya dijazahi sama guru saya kalau hadir Maulid diperintahkan untuk membaca niat hadir di acara Maulid. Untuk itu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al-maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, di mana pentingnya nata niat? Imam Abu Dawud beliau meringkas semua hadis Nabi itu hanya dalam 4 hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang ketiga al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan yang keempat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Sama amalnya, beda niatnya, hasilnya beda. Kenapa hadir di majelis maulid harus niat maulid?
Karena kalau maulidan itu pasti ada pengajian, tapi kalau pengajian belum tentu maulidan. Sama halnya, kalau orang sholat itu pasti baca sholawat, tapi kalau sholawat belum tentu sholat. Kalau umroh itu, kalau haji itu pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Itu banyak terjadi di kota-kota besar. Nah, makanya kenapa kita harus niat? Mislama nawabi aslafuna solihun. Sebagaimana niat ulama-ulama salafus soleh. Saya sering bilang Pak Bupati, orang hidup itu hanya 3 N. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa kampusnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tadi Pak Bupati pembukaan sambutan, saya banyak yang roaming gak paham. Karena pakai bahasa Madura. Satu-satunya bahasa Madura yang saya pahami cuma 1 kalimat Pak Bupati. Patek celeng. Itu yang lain gak paham saya. Itu pun dulu saya dapatnya di Madura Pak. Itu. Iya. Karena saya dulu pernah diprank sama orang Madura, naik becak di Surabaya. Pas saya zaman masih ngaji di lokalisasi Doli. Saya turun dari bis mau ke Doli Pak, naik becak. Cak, saya mau ke Doli. Berapa? 50.000 waktu itu. Kok mahal banget Cak? Kan deket kelihatan. Agus, itu bintang juga kelihatan. Cangkeme wong Madura gitu. Itu bintang juga kelihatan. Emang Gus mau jalan ke sana katanya. Makanya kita kalau ngelawan orang Madura itu nggak ada menangnya Pak, nggak ada menangnya. Betul Bu? Nggak ada menangnya. Orang Madura kok dilawan. Gitu. Nggak mungkin kalah Pak. Gitu. Orang Madura itu kalahnya cuma 1. Kalau naik tentara atau polisi susah, karena berhitungnya nggak pernah benar. Kalau orang Jakarta, orang Jogja berhitung 1, 2, 3 masuk tentara. Orang Madura, tuh 1 lah, gak jadi. Surepot Pak, gitu. Gak lolos Pak, gitu. Gak lolos. Nah Ibu Bapak yang saya muliakan, kenapa harus maulid? Ini kan acaranya 2 maulid sama hari santri. Satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah memberikan khutbah di acara pengajian yang besar. Pengajian zaman Nabi itu ada 2, halakoh sama jawiyah. Halakoh itu pengajian yang besar, sementara jawiyah itu pengajian di sudut-sudut masjid. Jawi itu kan artinya sudut. Makanya kalau Bapak Ibu ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, biasanya kalau habis sholat 5 waktu, itu ada pengajian-pengajian kecil. Itu namanya jawiyah. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah berangkat Mekah Madinah, saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Halo, orang rampung cangkemnya ke susu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah, amin. Santai saja, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ini Nabi sedang khutbah. Di hadapan banyak orang, beliau berbicara tentang as-sa'ah, hari kiamat. Berbicara tentang prahara surga dan neraka. Saat beliau berkhutbah, ada orang Arab Badui memberikan somasi kepada Nabi. Orang Badui ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Pertanyaan saya, kapan kiamat itu datang? Nabi mendengar tapi tidak menjawab. Beliau melanjutkan khutbahnya. Di tengah-tengah beliau berkhutbah, Badui Arab ini teriak lebih kencang lagi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, dari tadi Anda berbicara kiamat. Kapan kiamat itu datang? Untungnya Pak Bupati, ini Baduinya masih sopan. Memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, tidak jangkar. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, la taj'alu du'ar rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Kita itu nggak boleh
Jangkar. Jangkar bahasa Maduranya apa ya? Mapas. Mapas. Makanya kenapa dalam hasanah Ahlussunnah wal Jamaah kita menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita ngaturi Pak Bupati saja kalau sambutan, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Hendi. Yang terhormat Bapak Kapolres. Masa dengan Kanjeng Nabi kok jangkar? Apalagi kalau Anda main ke keraton, Pak. Orang keraton itu gelarnya subhanallah. GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. KPH, Kanjeng Pangeran Haryo. KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Ada lagi RM, Raden Mas. BRAY, Bendoro Raden Ayu. Kalau saya ini KSM, Kiai Senggol Modot. Itu gelarnya luar biasa. Itu bentuk apa? Ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Mergo tresno. Allah itu memanggil nama Muhammad, jangkar itu cuman sekali ketika ketemu di alam langit. Selebihnya beliau selalu memanggil dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan Allah ngajari sopan kepada kita. Makanya jangan jangkar. Tapi juga saya minta MC pengajian, kalau manggil kiai itu jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang manggil kiai acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karomah. Itu bagi saya berlebih-lebihan, musrif. Karena nisbat satu-satunya sahibul fadilah wal karomah itu hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai nggak usah. Lagian saya nggak sepakat Pak Bupati. Kiai disuruh ceramah menggunakan bahasa tausiah. Itu menurut saya lucu. Tausiah itu kan dari bahasa wasoyuwasi tausiatan. Itu artinya memberi wasiat. Kalau ada MC cowok minta saya ceramah dengan menggunakan bahasa tausiah, saya curiga jangan-jangan MC-nya mendoakan saya cepat mati. Karena wasiat itu biasanya orang yang mau mati. Dan saya curiga jangan-jangan MC-nya seneng sama istri saya. Karena kalau saya mati istri saya dibak sama MC-nya. Gitu. Kalau bahasa Al-Quran itu bukan tausiah, tapi mau'idhah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Kepada Pak Kiai dimohon untuk memberikan mawaidnya, mau'idhahnya, bukan tausiah. Saya pernah Pak Kapolres di Jombang, MC-nya ya Allah, kayak MC dangdutan. Acara selanjutnya, mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Saya mikir iki ustadz apa ular keket gitu. Kita sambut Gus Miftah. Langsung maju ke panggung, tangan saya begini Pak Bupati. Sopo serap tinju tak antem indase gitu. Itu namanya berlebih-lebihan menurut saya. Biasa-biasa saja. Kalau ngaji sama saya biasa aja lah. Acara selanjutnya ceramah akan disampaikan oleh Cok Miftah. Saya malah tanpa beban itu. Langsung tak jawab. Oke Cok, aku yang ngono ta. Lah ini orang Yahudi ini nggak berani jangkar sama Nabi. Ya Rasulullah. Nabi, kapan kiamat itu datang? Sampai ketiga kalinya dia teriak lagi lebih keras. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Akhirnya Kanjeng Nabi berkenan menghentikan khutbahnya, menghentikan mawaidnya. Beliau kemudian menjawab, tadi yang tanya siapa? Saya wahai Nabi. Kamu tanya apa? Kiamat datangnya kapan Nabi? Apa jawaban Nabi? Kamu dari tadi tanya kiamat. Pertanyaan saya, ma'adattalaha. Apa persiapanmu ketemu dengan kiamat? Si Badui ini ditanya sama Nabi, kamu tanya kiamat. Persiapanmu apa untuk ketemu kiamat? Dijawab sama Badui ini, Bapak Ibu. Fawallah ma'adattulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Demi Allah wahai Nabi, persiapan kami menghadapi kiamat itu tidak banyak. Sholat kami tidak banyak, sodakoh kami tidak banyak, puasa kami tidak banyak.
Bangun malam kami tidak banyak wahai Nabi. Persis seperti orang Jember ya Nabi. Pokoknya kelasnya mat kolam cing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rambung salat tangannya diangkat, dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Sing satset masih. Itulah jeleknya kita, Pak. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sholatmu terburu-buru. Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Subuh masih ketiduran. Duhur asar sibuk dengan pekerjaan. Maghrib masih di jalan. Isya kecapean. Begitu bangun nulis status WA. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Paling malaikatnya bengok cangkemmu, cok. Allah diatur-atur saja. Demi Allah Nabi, persiapan kami enggak banyak. Tetapi apa Pak Bupati? Kata orang ini kenapa kok kita harus maulid? Maksud saya. Walakini uhibbuka ya Rasulullah. Emang benar ibadah kami itu pas-pasan. Sholat kami itu pas-pasan. Tetapi saya sangat mencintai Anda wahai Rasulullah. Mendengar pernyataan orang Badui ini, Kanjeng Nabi kemudian bersabda, yang hadis ini membuat semua yang hadir tepuk tangan. Sepanjang sejarah Nabi mengeluarkan hadis, ini hadis yang paling menyenangkan Pak Bupati. Apa kata Nabi? Begitu mendengar orang Badui mengatakan, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Kami memang ibadahnya sedikit wahai Nabi, tetapi kami sangat mencintaimu wahai Nabi. Kemudian Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat Nabi tepuk tangan kok kowe ora goblok. Coba. Malah domblong. Malah sing kono sing bengok, kiu-kiu empuk jeru. Ini kan menjadi kabar gembira untuk kita Pak Bupati. Yang ibadah kita pas-pasan. Yang ibadah kita itu standar-standar saja. Tetapi dengan rasa cinta itu mampu menghantarkan kita di surga bersama orang yang dicintainya. Bengok elek banget. Malah kaya wong kesantet yuyu. Maka Ibu Bapak yang saya muliakan, kalau hitung-hitungan ibadah, mungkin kita nggak pantas masuk surganya Allah. Tetapi gara-gara Nabi mengatakan ini menjadi Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berdoa berharap mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Apalagi Pak kita cinta Nabi. Saya kasih cerita Bapak Ibu. Saya punya penggemar di pedalaman Kalimantan. Anaknya hamil 3 bulan. Tiap malam kalau tidur ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Kenapa? Setiap mau tidur pasti lihat YouTube. Nyebut nama saya. Untung orang pedalaman Kalimantan Pak Bupati. Yang ngelindur. Coba kalau anak bupati cewek. Kan dikira yang menghamili aku. Emangnya aku cowok apaan? Tadi Pak Bupati tanya, Gus Miftah kalau pergi sekali pulang berapa lama Gus? Saya minimal 10 hari baru pulang. Saya kemarin berangkat tanggal 14, baru besok pulang sampai Jogja tanggal 26. Jadi 12 hari. Jadi hidup saya itu apa-apa cukup Pak Bupati. Kecuali satu, kelon. Kalau Pak Kapolres bersyukur, nang omah kelon wae. Pak Kapolres ini sahabat saya jadi Jombang ini, beliau ini. Ini orang, anaknya matur sama bapaknya. Pak, bisa ke Jogja enggak Pak? Ngapain Dok? Minta dong ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah.
Tiap hari nangis, akhirnya bapaknya berangkat bawa uang 500.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Bapaknya andilau, antara dilema dan galau. Mau pulang dimarahi sama anaknya, bablas ke Jogja nggak punya uang. Ternyata apa? Idza sodaqal asmu wa tuhas sabil. Where there is a will, there is way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dia nunggu di pelabuhan, ada truk lewat. Ternyata bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Karena saya dinobatkan oleh Muri, oleh Lebrit sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil bokongnya mobil tangki sedot WC itu ada gambar saya. Ya mungkin wajah saya terlalu seksi lah gitu loh. Mosok yang bokong mobil sedot WC barang. Kipas cangkem iki pas sedotane lho ini. Orang ajar ya. Akhirnya sang bapak ini mendekati sopirnya. Pak, mau kemana? Saya mau pulang ke Magelang. Habis antar sayuran dari Banjarmasin. Saya mau pulang. Loh kenapa kok truknya digambari Gus Miftah? Saya jamaahnya Gus Miftah. Sopir truknya tanya. Lah bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja tapi nggak punya uang saya habis. Apa kata sopirnya? Pak, kita sama-sama penggemarnya Gus Miftah. Bapak naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Raine Miftah we meneh syafaat gitu loh. Apa meneh kalau hati kita tergambar Kanjeng Nabi. Itu poinnya. That's the point. Gitu loh. Guayane. Sama Pak, di Banjarmasin ada room karaoke, mbak-mbak pemandu karaoke, namanya Purel. Wah, perempuan rela diusel-usel. Wah, itu kan. Dadanya Pak ditato Gus Miftah. Saya di video call sama majikannya, Gus ada fan berat. Ternyata benar. Duh kenapa dada kamu tato? Kan dulu Gus Miftah pernah ceramah di Jogja, saya ikut di klub malam. Seseorang itu di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Mati aku. Saya bilang sama mbaknya, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Kere itu lah. Nah, bosok itu lah. Nah, artinya apa? Mahabbah itu menjadi jaminan. Makanya kenapa tadi niat kita itu maulid apa? Wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi. Niatnya apa Pak? Memuliakan hari kelahiran Nabi. Abu Lahab saja yang jelas-jelas jeleknya dinas sama Al-Quran. Tabat syada abi lahabi watab. Gara-gara dia bersuka cita dengan hari lahirnya Nabi, siksanya setiap hari Senin dikurangi oleh Allah. Bagaimana kalau hati kita ini mencintai Kanjeng Nabi, padahal kita pengikutnya Kanjeng Nabi. Ketika Siti Aminah melahirkan, cahaya dari rumah Siti Aminah tembus sampai langit. Munawwarah bercahaya. Abu Lahab bertanya kepada pembantunya Suwaibah. Itu cahaya apa wahai Suwaibah? Dulurmu ngelahirke wahai Abu Lahab. Saking senengnya Suwaibah diminta datang ke rumahnya Siti Aminah. Hari itu Abu Lahab bikin kopi sendiri, bikin sarapan sendiri. Saking bahagianya Suwaibah dilepas dari hamba sahaya. Itu saja mendapatkan keberkahan dari Allah. Setiap hari Senin siksanya Abu Lahab dikurangi oleh Allah. Padahal bosoknya Abu Lahab itu dinas oleh Al-Quran. Lah bosoknya jenengan nak sing ngomong tanggane. Abu Lahab Allah Pak. Makanya ibu-ibu Jember kalau ada orang ngiri, kamu gak usah marah. Kalau ada orang ngiri, kamu nganan. Nantilah pada-pada ngiri tabrakan Pak. Gitu. Yes maklum lah, orang Jawa itu kan punya prinsip. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Bu? Ya, siapa pelakunya? Ya yang teriak betul itu sendirian. Nah, Nabi ini didesain oleh Allah Bapak Ibu menjadi pemberi syafaat, pemberi hak prerogatif. Kenapa? Karena Nabi kita itu bukan main-main. Dari 124.000 Nabi,
Yang 3.000 diantaranya menjadi rasul. Yang 25 wajib diketahui. Yang 5 mendapatkan gelar ulul azmi. Yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah itu kan hanya 2. Satu Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Yang kedua Nabi Muhammad. Maka sebenarnya orang Jember ini ya mohon maaf minimal lah 25 Nabi itu dihafal kayak gitu. Makanya kenapa kalau di pondok kita diajari akidatul awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kallafin fahaqiq watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahim kulun mutaba lutun wa ismail ishaku kada yaqubu yusufu wa ayubu tada syuaib haruna wa musa wal yasa dzulkifli dauda sulaimanu taba Ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun dahoya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Ini yang bisa ngomong sama Allah cuma 2. Musa. Apa yang membedakan pertemuan Musa dengan Nabi Muhammad? Pak Bupati, banyak perbedaan. Yang pertama, Nabi Musa itu ketemu dengan Allah. Nabi Musa yang menginginkan. Sementara Allah ketemu Nabi Muhammad, Allah yang menghendaki. Nabi Musa itu pengen ketemu sama Allah, Bu. Itu berdoa 40 tahun. Wong Bupati, wong Jember rungono. Nabi Musa yang nabi saja berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Awake dhewe karepe langsung dikabulke. Lah dapurmu ki sapa? 40 tahun Pak Kapolres. Ya Allah, saya pengen jumpa dengan Anda. Tapi anak-anak muda Jember saya kasih tahu, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Bablas kok Pak. Ini minta sama Allah, akhirnya dikabulkan. Begitu setelah 40 tahun, Allah kirim kabar kepada Musa melalui DM. Musa, temui aku sekarang. Di mana Tuhan? Bukit Tursina. Nabi Musa lari ke Tursina. Begitu mau jumpa dengan Allah, Nabi Musa menggunakan sandal. Dan ternyata Allah katakan kepada Musa, copot sandalmu Musa. Kamu injak-injak bukit ini, karena bukit ini akan menjadi tempat yang suci. Karena menjadi tempat pertemuanku dan pertemuanmu. Nabi Musa kok nyopot sandal. Ketika Nabi Muhammad sowan Allah dikancani karo malaikat Jibril, beliau mengikuti jejaknya Musa, sandalnya dicopot. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Langit pengen diinjak-injak olehmu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad sandalnya wae terhormat, Pak. Mila saiki gua yaki ya iki lho, ya Allah, sandalnya yo munggah panggung tak kandhani itu. Ini Nabi Muhammad sandalnya nggak boleh dicopot, Bro. Sandalnya saja terhormat. Kemudian perbedaan selanjutnya apa? Allah mempunyai 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, hijabnya baru dibuka 1. Nabi Musa langsung terlempar dan terhempas. Gak kuat melihat nurnya Allah. Bahkan disebutkan dalam sejarah, dalam riwayat, ketika Nabi Musa terhempas, dia pingsan. Di jidatnya masih tersisa nurnya Allah. Ada orang melihat batuknya Nabi Musa langsung buta. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Begitu dia masuk, Nabi Muhammad bilang sama sahabatnya Jibril, Jibril, kamu saja yang terbuat dari cahaya, tidak mampu ketemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad kekasihku, saya memang terbuat dari cahaya, tapi bukan cahayanya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, terbuat dari setengah cahayanya Allah. Jadi kalau saya ditanya, Gus, Nabi Muhammad itu full dari tanah? Enggak. Nabi Muhammad itu basyarum mislukum, manusia seperti kita. Tetapi disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia. Kenapa? Karena separuhnya cahayanya Allah.
Maka Nabi Muhammad kenapa ketemu Allah kuat, ketemu dengan manusia juga bisa. Karena tetap ada unsur tanah. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad berjalan di siang hari, ketemu dengan panas teriknya matahari, beliau selalu ditutupi awan di atas kepalanya. Kalau ibu-ibu pakai payung, itu karena takut panas. Karena takut bedaknya luntur. Loh, sekarang investasi terbesar perempuan itu Pak, itu wajah. Makanya ibu-ibu dari tadi kipas-kipas itu bukan karena takut panas, takut alisnya deledek. Saya kemarin pengajian di Surabaya punya teman orang Madura, alisnya Pak Bupati, subhanallah kayak celurit Pak. Ini Nabi tertutup awan, bukan karena Nabi takut panas, tetapi matahari yang malu bertemu dengan Nabi. Karena cahaya matahari bisa hancur ketika harus bertemu langsung dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kemudian Syekh Al-Barjanji mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Ini bukan manusia biasa, Bu. Makanya Habib Lutfi itu marah. Kalau ada orang menerjemahkan ana basarum mislukum, Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Anda salah. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaan Nabi itu justru diperlihatkan? Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Hebatnya Nabi Muhammad bukan karena tingginya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Berangkat dari pengalaman Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, itu Nabi yang diaudit sama Allah. Kenapa? Karena terlalu sakti. Tugasnya Nabi Isa itu ngajak umat untuk nyembah Allah. Gara-gara Nabi Isa terlalu sakti, salah kedaden, malah disembah dewe. Makanya Nabi Muhammad itu mujizatnya biasa-biasa mawon. Bahkan sisi kemanusiaannya ditampakkan di hadapan orang. Beliau kalau makan di depan rumah sambil ngangkat kaki seperti ini. Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu juga lapar kalau nggak makan. Tidur kadang-kadang di dalam masjid. Supaya orang juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau ngantuk juga tidur. Tapi bedanya Nabi dengan orang Jember satu. Nabi itu mangane titik, turune titik. Lawang Jember titik-titik, mangan titik-titik, turu. Angelnya di situ itu. Makanya Kanjeng Nabi itu sehat Pak Bupati. Karena pola makannya diatur. Beliau juga makan tapi diatur. Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza kana lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar. Sudah berhenti makan sebelum kenyang. Makanya kenapa posturnya Kanjeng Nabi itu gagah, dada bidang, perut rata. Sama dengan Pak Bupati, perutnya rata, rata-rata lemak. Tadi Pak Bupati saya tanya, Pak Bupati olahraganya apa? Ternyata beliau olahraganya jalan. Kalau saya kan naik sepeda, saya nge-gym. Kalau Pak Bupati ini jalan. Tapi kalau saya disuruh milih Pak Kapolres, olahraga jalan apa lari? Saya pilih olahraga jalan. Pilihan Pak Bupati tepat. Kenapa harus milih jalan Pak Bupati? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Kalau saya olahraganya sepedaan, Pak Kapolres tahu. Cuman saya mengimbau Bapak Ibu yang suka sepedaan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Sangel, angel itu. Nabi Muhammad tuh betul-betul didesain bagaimana kemudian kita gampang nyontoh. Gampang nyontoh. Dan pola beragamanya Nabi itu asik Pak itu loh. Makanya kenapa tadi dalam surat Al-An'am ayat 48 saya bacakan satu ayat. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Pola dakwanya Nabi itu harus mubasyir, baru mundir. Jangan mundir dulu baru basyir. Digawe senang dulu aja Pak. Makanya Nabi itu juga senang sama orang lucu. Siapa? Nuaiman.
Sahabatnya Nabi sing paling lucu, bahkan paling cara bahasane wong Jember apa? Paling gateli. Itu namanya Nuaiman, Pak. Pagi-pagi Nuaiman bawa bakul makanan ke rumahnya Nabi. Wah, Nabi batin. Nuaiman traktir akui. Begitu makan kenyang, Nuaiman pergi. Ditegur sama Nabi, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa yo pantes, masa umat bayari Kanjeng Nabi. Dan Nabi enggak marah, Pak. Senyum. Nabi sedih. Karena sifat manusia biasa punya rasa sedih, Pak. Nabi Muhammad pernah bersedih. Tapi yang membedakan antara kita, orang Jember sama Nabi satu. Nabi itu kalau senang, ngomong. Kalau susah, diam. Kalau orang Jember sebaliknya. Kalau senang, meneng. Kalau susah, ngomong. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya putih insya Allah. Lebih parah. Nah, Nabi itu susah. Saya bilang Nabi gak pernah susah. Istrinya meninggal Siti Khadijah ya susah. Pamannya meninggal susah. Kalah perang di Uhud susah. Ini menunjukkan Nabi juga manusia biasa dengan sifat yang luar biasa. Nuaiman itu berusaha bagaimana membuat bahagia Nabi. Nuaiman ingat, Nabi itu paling seneng makan daging kambing. Saya mengatakan begini Pak Bupati. Hewan terbaik di muka bumi itu domba, kambing. Buktinya apa? Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, Allah menggantikannya dengan domba. Kalau memang yang terbaik unta, pasti diganti dengan unta. Tapi persamanya satu, mau domba, mau kambing, mau sapi, mau unta, pasti berjenis kelamin jantan. Kenapa hewan kurban itu harus jantan? Jawabannya jelas. Karena kalau betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Kena ya. Jangankan awakmu Cak Izhari, Kapolres gitu. Leh. Lak ning kantor galake kaya ngopo? Ning omah ketemu bojone kik. Ning kantor macan, ning omah ya kucing kok dadane. Sak pinter-pintere kiai, Pak, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Mama itu bisa Pak, melakukan satu waktu melakukan banyak aktivitas. Sikile ngepel, tangannya rajang-rajang, nyambi nyusoni anaknya, cangkeme karo ngomeli bojone, itu bisa Pak. Itu multitasking bahasa Inggrisnya itu. Multitalent pokoknya, wah bisa. Dan saya mencatat perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ibu Bupati langsung WA Pak Bupati. Mas, sesuk rasa diundang meneh. Itu yang saya ceritakan Bupati sana Bu. Bupati sini insya Allah lah. Tenan. Akhirnya apa? Nuaiman ke pasar. Ketemu penjual kambing. Nabi itu suka makan kambing Pak Bupati. Sampai usia 63 beliau masih makan daging kambing. Tapi penelitian membuktikan Nabi itu ketika makan kambing, beliau makan sampil depan bagian kanan. Ternyata setelah dilihat secara medis Pak, itu paling rendah kolesterol. Tapi ya kuwi bocah Izhari nggak usah gaya. Besok akikoh disuguh kambing, ini kaki depan apa bukan? Ya cangkemmu garek mbadok ya kakak tak. Dadak takon. Dapat 2 kambing. Tak beli ya. Oke Nuaiman, tolong diantar rumahnya Nabi sebagai hadiah saya. Uangnya mana? Nanti njaluk Nabi. Akhirnya kambing dibawa ke rumahnya Nabi sebagai hadiah, diketoklah pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, 2 kali. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi keluar. Ada apa? Saya mau mengantar hadiah wahai Nabi. Apa hadiahnya? 2 kambing. Dilihat ternyata ada kambingnya. Nabi tanya, ini hadiah dari siapa? Dari sahabatmu Nuaiman wahai Nabi.
Nabi seneng langsung tersenyum, kemudian dibawa masuk. Begitu kambingnya dibawa masuk, bakulnya nggak pergi-pergi. Kanjeng Nabi tanya, kok kamu nggak pergi-pergi? Kan belum dibayar Nabi. Itu Nuaiman, Pak. Nabi aja diprank. Tapi yang pengen saya sampaikan apa? Kembali kepada almarhumah man ahabba. Ini Nuaiman itu sahibul khomer. Dia sering minum, Pak. Tapi kalau minum dia itu di hadapan Nabi supaya langsung dihukum. Ini sahabat-sahabat itu banyak yang melaknat Nuaiman. Dasar kamu Nuaiman ahli maksiat. Nabi membela, Pak. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Dia walaupun ahli maksiat, hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Inilah alasan kenapa saya yang mengaji di klub malam lokalisasi dan lain sebagainya. Ramadan kemarin Pak Bupati saya bagi 580 mukena untuk para begenggek di Gang Sono Pasuruan. Saya bagi 580. Akhirnya mereka Ramadan terawih menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Selesai terawih kerja lagi. Cari maisha, alasannya cari THR Pak. Saya tanya, laku Mbak? Alhamdulillah bah laku. Kok bisa? Enggih berkah Ramadan. Berkamu kena katanya. Pokoknya latal anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena alaihissallah bi ahkamil hakimin. Yang pengen saya sampaikan apa? Kenapa kok hari ini kita harus cinta sama Nabi? Ketika Nuaiman mati, Nabi dikabari. Nabi, Nuaiman mati Nabi. Nabi sedih Pak. Beliau yang berkenan datang ke rumah Nuaiman. Kemudian memandikan jenazah Nuaiman. Mengkafankan, mensolatkan, bahkan menguburkan. Kulit yang tersentuh dengan kulitnya Nabi haram tersentuh panasnya api neraka. Masya Allah, ini hanya modal cinta Pak. Dibawa ke makam, begitu selesai dikuburkan. Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, tolong semuanya pulang. Nabi nggak pulang, enggak. Saya pengen memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Salah satu mukjizat Nabi itu bisa mendengar percakapan kubur. Begitu semuanya pergi, Munkar Nakir datang. Anda tahu kalimat pertama yang keluar dari Munkar Nakir? Munkar Nakir itu orangnya sangat-sangat kasar dan menakutkan Pak. Lebih menakutkan daripada Kapolres. Begitu datang Munkar Nakir bilang apa? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Kepada Nuaiman. Singkat cerita Nuaiman mulai diinterogasi sama Munkar Nakir. Nabi mendengarkan di atas Pak. Ya Nuaiman, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dengan mantap Nuaiman menjawab, Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Ditanya yang kedua, hei Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman? Ini pertanyaannya enggak salah tah. Kok saya ditakoni sopo nabiku? Munkar Nakir itu kan letter luck. Yang namanya malaikat itu kan gak bisa berdebat Pak. SOP gitu loh. Prosedur gitu loh. Kembali bertanya dengan agak keras. Hei Nuaiman, man nabi juga? Nabimu sapa? Nuaiman jawab lagi. Takonmu ra salah toh, Cuk. Ngono kuwi bisa gitu. Sampai yang ketiga kalinya Nuaiman suaranya kencang Pak. Ya Nuaiman, man nabi juga? Apa jawaban Nuaiman? Jangan keras-keras, orangnya masih di atas itu loh. Itu mendengar pernyataan Nuaiman seperti itu. Kanjeng Nabi di atas kuburan tersenyum Pak. Mendengar dialognya Nuaiman sama Munkar Nakir. Bahkan Nuaiman mampu membuat tersenyum Nabi di saat dia sudah berada di liang kubur. Masya Allah. Itu saja menjadi jaminan surga bagi Nuaiman. Makanya kalau kiai sarannya begini, saya kayak Pak Buya Said itu, Le, kowe iki ngopo? Kok ngajimu mau gawe nyenengke ngono? Buya, siji saya itu enggak ngalim. Kalau saya tidak bisa memukau orang dengan kealiman saya, minimal orang terpukau dengan kebodohan saya. Terus ngopo Le? Yang kedua, dawuh iki jelas kok Buya, yasiru walatu asyiru basyiru walatu nafiru. Umat kuwi digawe seneng. Kalau Nuaiman bisa masuk surga karena bisa membuat senang Nabi,
Saya hanya berusaha membuat senang umat Kanjeng Nabi. Bukankah Nabi sangat mencintai umatnya? Begitu beliau mau meninggal, yang dipanggil bukan istrinya, bukan anaknya, tapi ummati, ummati, ummati. Ummati, seolah-olah Nabi ingin mengatakan, saya gak ikhlas, gak ridho kalau umatku masuk neraka. Saya gak terima kalau umat saya tersiksa. Saya gak terima kalau umat saya menderita. Sama dengan kiai sekarang Pak yang nyalek. Begitu pemilu, ummati, ummati, ummati. Ummati, aku mau nyalek, coblosan aku, ummati. Capek MI. ADWR, ADWR. Ummati, ojo lali, aku nomor 1, ummati. Kayak Gus Hamid di Gus Hamid. Ummati, aku bangun masjid, semene endi ummati. Ya Allah. Ini rasa cinta, Pak. Lah Nabi mengelolanya mubasyir, dibuat senang, Pak. Makanya birokrasi di Jember, apalagi Jember Jember jembatan menuju barokah. Barokah itu artinya ziyadatus sa'adah wal mahabbah. Harus nambah rasa cintanya, harus nambah rasa bahagianya. Jadi kalau warga Jember datang ke kantor bupati kok tersenyum, biti binafsin, full senyum, berarti bupati ini sukses. Bahagia, Pak. Bahagia rakyatnya, bahagia bupatinya. Masuk kantor polisi kok full senyum, berarti hebat Kapolresnya. Nah, kan slogannya polisi jelas kok, melayani, melindungi, mengayomi. Melayani ya harus full senyum. Bagaimana pelayanan yang full senyum? Dibuat birokrasi yang sesimpel mungkin. Contoh, pembuatan SIM. Makanya Pak Kapolri itu sadar, selama ini gawe SIM itu dipersulit. Sekarang diratifikasi, dibuat mudah ya Pak Kapolri. Dulu, alah kok jangankan rakyat tes gawe SIM, kok lulus. Polisi ini dewe lho ora lulus, aku yakin ini. Yang namanya orang jalan itu kan beloknya cuma 2 Pak Bupati. Kalau nggak ke kanan, kiri. Gawe SIM ke tes, ya Allah. Kaya wong nguyuh gawe angka 8 Pak. Ini. Begitu nggak lulus, ada oknum polisi nakal datang, ya wes, terus sama terus kene tak ewangi wani piron. Yang merusak itu. Makanya Pak Kapolri sadar selama ini terjadi banyak praktek pelanggaran gara-gara tes SIM yang susah. Sama Pak Kapolri dirubah sekarang sama Pak Sigit. Maka saya bilang kemarin ketemu Pak Sigit terakhir, polisi saya ke sapi ndak. Kemarin jatuh sampai 20% tingkat kepercayaan masyarakat. Sekarang 78%. Wah, itu polisi sekarang Pak. Yang rusak citra polisi itu menurut saya cuma satu Pak. Polisi Cilukba. Wow. Lampu merah, belok kiri. Kita terus ngeng, moro-moro. Iya. Yo lihat yo. Wis kurang ajar yang lihat. Lah sampai ono sing ngono kuwi Jember awas kowe lihat. Karena saya dulu pernah Pak, naik motor, ini edukasi lampu merah ya. Yang namanya lampu merah itu belok kiri, itu ada beberapa opsi Pak Kapolres ya. Yang pertama, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Yang kedua mutlak ikuti lampu merah. Yang ketiga kalau hijau baru jalan. Lah saya turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Aku maku ngoeng, dicegat. Iya. Tak buka helmku, oh Gus Miftah, matane aku yang ngono. Sengit aku. Takono Pak Kapolres, orang tilang itu ada undang-undangnya, ada tata caranya. Enggak boleh delik-delik. Harus dikasih plang. Berapa meter Pak Kapolres? Sudah enggak ada. Enggak ada. Sekarang malah udah enggak ada operasi. Tak digital loh ya, digital. Oh, kan berarti si ono oknum kan. Kecuali yang melawan arus, gak pakai helm. Oh yang ngono aku biar ketemu koncoku Madura, Pak Bupati. Wis gerenan.
Ora gelem nganggo helm, pakai peci yang tinggi kayak bakul sate itu loh. Lampu merah bablas, cegat sama Pak Polisi. Ono. Dhuwur gitu kan. Lampu merah bablas, cegat sama polisi di Jogja. Ini bakul sate di Jogja sana, bakul orang Madura. Berhenti Pak, Anda melanggar lampu merah. Lampu merah itu bid'ah Pak, gitu bilang. Lah kenapa Cak? Zaman Nabi nggak ada lampu merah dek. Akhirnya dia ditilang, 1 karena nggak bawa SIM, nomor 2 lampu merah, nomor 3 nggak bawa helm. Ini teman saya Madura ngeyel. Kalau saya ditilang gara-gara lampu merah, saya setuju. Kalau saya ditilang gara-gara nggak bawa SIM, saya setuju. Tapi kalau saya ditilang gara-gara nggak pakai helm, saya nggak setuju. Kenapa Cak? Saya mau tanya. Helm itu fungsinya apa? Untuk menjaga keselamatan Cak. Nah, berarti kalau pakai helm dijamin selamat. Ya nggak begitu juga Cak. Orang Madura dilawan Pak itu loh. Akhirnya dia bilang, sekarang dites saja Pak Polisi. Tes bagaimana Cak? Lebih kuat mana peci saya apa helmnya? Caranya bagaimana Cak? Gampang, helmnya dibanting, peci saya dibanting. Yang pecah yang mana? Madura. Ya sing pecah ya helmnya itu goblok aku. Tapi sekarang bagus lah, kayak kemarin himbauan Pak Polisi terakhir. Gak boleh menggunakan sandal kalau naik motor. Itu bukan kewajiban, gak wajib. Himbauan, supaya apa? Mengurangi dampak dari insiden kecelakaan. Lagian polisi ini takut Pak Bupati. Kalau yang pakai sandal naik motor, sandal jepit itu ibu-ibu. Kalau sampai ditilang sama Pak Polisi, bahaya Pak Polisi. Berpotensi sandal jepit yang napui cangkeme polisi Pak. Yang ngerti dewe wong wedok Pak. Rating kanan belok kiri. Rating kanan gak belok-belok. Ora rating malah belok. Selawatan di sini, selawatan ya. Mau selawatan Bu? Ya, selawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Selawatan apa jaluke? Nemen. Berapa nanti? Ya nafsuti, wes. Wes mbuh mumet dasku. Wes lagune Gus Miftah we. Bapak NU Ibu Mus. Boyo sing banter cinta Nabi limet. Ayo menuju Jember berkah. Yang penting bukan Jember Utara. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adevataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang berkat sing dipikir milih berkat napa rahmat berkat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa flash HP-nya dihidupkan kita sholawat kita buat Jember bersinar shollu ala Nabi Muhammad ayo semua flashnya dihidupkan semuanya diangkat mereka putih Pak Bupati mereka utara. Ya semua diangkat. Digerakkan ke utara bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ada NU ada Muhammadiyah ada Muslimat ada Aisyah
akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah minum kopi rasanya nikmat, makan lemper minumnya kelapa, mari ngaji dan bersolawat dari Jember untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Jember untuk Indonesia. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah. Tolong diaminkan, anaknya tak dongake. Bocah cilik diwulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai, amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek solawatan. Salatullah ala Toha Salatullah salamullah Salatullah salamullah Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Beli nanas di Tanggulangin, aku ngaji panas rono kipas angin. Sumu aku. Lali le. Kabupaten Jember ngundang Gus Miftah. Bupati Hendi lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Aman Bu, aman. Santai aja Bu, Mas Hendi itu kayak saya Bu, kelasnya mong koyo tikus. Maksudnya apa? Melebu metu lenge mong siji. Oh Gus Wirjon baru nyampe. Gus, jadi Gus. Ini Gus Miftah Rawuh, saya ke Sembrono. Apa? Semboro. Apa? Semboro. Oh, Semboro. Sing apa Gus? Lanjut delete meneh. 2 menit lagi lah. Sampai subuh. Oh, Kapolresnya njaluk siir. Kabupaten Jember ngundang Gus Miftah. Pak Kapolresnya lumayan gagah. Ono gajah mangane roti, najan gagah sang ukura ditambahi.
Sebenarnya Pak Kapolres sehat. Santai bro. Kapoldane adalah koncoku. Pak Imam Sugiyanto. Dulu Wakapolda Jogja, sekarang jadi Kapolda Jawa Timur. Ini mau masuk baru, ganti Pak Tony. Lah Pak Bupati Jember panik kayak Pak Tony ya. Kayak Kapolda sekarang, gila. Perutnya sama-sama besar. Saya tadi pas makan sama Pak Bupati bilang, saya dulu juga sempat gemuk kayak Pak Bupati, bahkan lebih gemuk saya dulu 108 kilo. Hidup saya berubah total gara-gara saya membaca Sirah Nabawiyah Kesehatan Kanjeng Nabi. Nomor 2 ada penelitian di Rumah Sakit Jogja. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Gitu. Biasanya begitu. Ini nggak biasa kalau ini luar biasa. Makanya kalau sekarang perut saya kecil Pak Bupati, ya, berarti burungnya. Dulunya juga kecil. Malah sepil. Wa ma nursilul mursalina illa mubasirina wa mungdirin. Lah, kemudian dilanjutkan ayat ini. Faman amana wa aslaha. Lah santri NU itu karakternya harus amanah wa aslaha. Siji kudu duweni iman, nomor loro wa aslaha. Islah membaikkan. Kalau amanah wa aslah, apa lanjutannya? Fala khaufun alaihim walahum yasanun. Kita nggak perlu takut, nggak perlu susah. Santri kok susah? Kayak santri modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ilmunya. Jelas kok hayatul fata wallahu bil ilmi wattuqa. Pemuda itu yang punya ilmu, yang punya takwa. Makanya kan kita diingatkan. Ini peringatan untuk kita semuanya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wakbaru minhu jahilun mutanasikun. Ini yang rusak. Orang pinter sing keminter, orang goblok yang sok tahu. Solusinya apa? Solusinya alimun. Alimun amilun, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Atau kalau kita merasa bodoh ya jahilun muta'alimun, yang goblok yang mau belajar. Maka saya bilang sama adik-adikku Jember, nah ingat ya, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Tapi orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Iya. Saya itu dikatakan Mbah Dimyati Rois, Al-Fadil wal Fadilah bapaknya Gus Alam. Dulu ketika dibilang, Miftah itu goblok. Iya, saya bilang. Tapi Mbah Dim itu membelani saya apa? Beliau mengatakan, qalilum minal yakin, khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Yang saya miliki itu minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Banyak hari ini yang justru alim, pinter, tapi hasilnya tidak maksimal. Kalau kayak Gus Baha itu pinter maksimal. Kalau kayak Miftah itu goblok tapi maksimal. Gitu loh. Loh, saya elek-elek Pak. Sampai hari ini sudah mengislamkan orang 350 orang Pak. Itu kalau ditinjau dari ilmu saya nggak mungkin Pak. Hai hata. Tapi nyatanya Allah ngersakin. Kemampuannya minimalis tapi hasilnya maksimalis. Itu jauh lebih bagus daripada kemampuannya maksimalis tapi hasilnya minimalis. Maka dulu saya bilang ketika ada orang lain menertawakan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Kalau kita alim ya harus amil. Kalau kita jahil ya harus muta'alim. Posisi saya itu jahil muta'alim. Yang gak pernah berhenti untuk long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Makanya kenapa dikatakan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang gak harus ke Cina. Kenapa? Di Indonesia sudah banyak. Sudah banyak Cina. Saya kan jamaah saya Cina banyak Gus Firjon, Pak Bupati. Dulu Gus Dur pernah guyon. Ini guyonnya di hadapan teman-teman Cina. Tapi yo Gus Dur, wong Cina yo ora nesu.
naik pesawat sama Presiden Amerika, Presiden Prancis, Presiden Indonesia Gus Dur. Pesawatnya overload Gus. Akhirnya pramugari bilang di pengumuman, tolong para presiden mohon membuang barang bawaannya karena pesawat dalam keadaan overload. Overload. Nah, Presiden Amerika Pak, yang dibuang apa? Jam RM, Richard Mille, wow, buang semua. Pramugari bilang, ini mahal presiden, nggak masalah. Di Amerika banyak. Oh. Sudah dibuang jam RM, masih overload. Gantian Prancis. Jacques Chirac, dari Prancis apa yang dibuang Pak Presiden? Itu tas-tas LV, Hermes, buang semuanya. Itu mahal presiden, nggak masalah, di Indonesia banyak. Nah, gantian Gus Dur. Gus, ini masih overload. Dari Indonesia apa yang dibuang Gus? Tolong, teman saya Cina di belakang itu dibuang. Kenapa Gus? Di Indonesia banyak. Dan cerita seperti ini sama teman-teman Cina yang malah guyu-guyu itu. Maka kemudian saya menyimpulkan apa Pak? Orang itu berani guyon kalau ada kedekatan. Lah di Indonesia itu sekarang beragama itu nggak asik seperti zaman Gus Dur. Kenapa Gus Firjon? Karena nggak ada kedekatan Pak. Makanya kenapa saya buat syair NU Muhammadiyah? Ya karena kedekatan. Karena saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena karakter mubasir itu kepada siapa? Kepada siapapun. Makanya dulu kalau NU Muhammadiyah kecil, kelahi soal bilangan sholat taraweh. Sekarang lebih besar, sudah nggak berkelahi itu. Kenapa? Mulai diskusi NU dan Muhammadiyah mengenai bilangan taraweh. Berdiskusi sampai malam. Yang terjadi apa? Sama-sama nggak sholat taraweh. Diskusi tok gitu loh. Nah, karakter santri NU itu harus faman amanah. Makanya kenapa santri dikatakan santrinya itu S-nya itu salikun ilal akhirah. Mencari jalan untuk mengutamakan akhirat. Santri-santri yang merasa galau dengan masa depanmu, ingat teorinya Gus Miftah. Kalau kamu beli tahu, pasti dapat lomboknya. Tapi kalau kamu beli lombok, belum tentu dapat tahunya. Kue tuku gorengan untuk lombok, tuku lombok orang untuk gorengan. Kue ngejar akhirat untuk dunia, ngejar dunia orang mesti untuk akhirat. Tapi ingat, urusan dunia itu harus idhar. Buktinya apa? Rabbana atina fid dunya. Membacanya harus idhar, jangan idgham. Jangan ikhfa, harus jelas. Makanya Bupati Hendip, Gus Firjon ngundang Gus Miftah, ya harus idhar. Harus jelas gitu loh. Siap. Masa dongane Rabbana atina fid dunya, enggak enak Pak. Fid dunya, idhar, harus jelas. Saya itu termasuk orang yang idhar. Saya dibawa sama Gus Kausar, sowan Yaidah di Pondok Ploso pas haul yang tahun kemarin. Saya pikir saya mau dimarahin, ditimbali Abah. Karena Abah ini tidak banget sama saya. Gus Kausar cerita, Bah, Gus Miftah ini kalau di Jakarta, Bah, pejabat, pengusaha, kalau ngundang Gus Miftah BUMN itu mahalnya minta ampun. Bagaimana pendapat Abah? Jawabannya Yaidah apa? Ro'a itu ahakul hak, hakul mu'allim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Harus ada wong sing bedoni kaya Gus Miftah. Supaya santri-santri ke depan itu punya impian bahwa ternyata jadi ustadz iyo iso keren. Contohnya siapa? Aku. Ya kudu ana sing wonge dadi birokrat kaya Gus Firjon. Ana sing mengedepankan zuhud dan wiroinya seperti Gus Baha. Ana sing parlente. Karena yang menjadi idola saya itu siapa? Imam Abil Hasan As-Sadzili. Orang NU itu banyak yang mengidolakan As-Sadzili, ikut torekonya Sadziliyah. Imam Abil Hasan As-Sadzili itu orang kaya, zuhud tapi kaya raya. Salahnya Kiai NU satu, nyonto zuhudnya tidak nyonto kayanya. Kalau ngaji tak ceritanya Imam Abil Hasan As-Sadzili, bajunya yang mahal. Sepatunya cara saiki yo minimal nganggo LV. Wah. Sabuke yo Hermes, tasnya Gucci. Larang nih. Kacamatane yo minimal LV. Wah. Yo aku. Ketika ngaji dikritik sama santrinya.
Kiai, jenengan niku jenenge Kiai Zuhud. Kenapa kok barangnya mahal-mahal? Apa jawaban Asadili? Aku duwe ora mikir, kowe sing ra duwe kok malah mikir. Sak goblok-gobloke wong ki ra duwe melu mikir. Ana wong duwe Alphard, ge Alphard regane sak M setengah, pajeke iso tuku motor dhewe. Kayak bensine piye, sesulak tabrakan ke piye. Ora duwe kok melu mikir. Sing duwe wae ora tahu mikir. Kemudian Asadili mengatakan apa? Kenapa saya pakai baju mahal? Libasi yakul. Seolah-olah pakaianku berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inni ghaniyun, aku kaya. Falatarhamuni, kamu jangan kasihani saya. Tapi kalau pakaiannya mohon maaf Kiai, sarungnya ngelinting, sandale swalo. Tasnya ana tulisane Konferensap NO Kabupaten Jember. Gak bahaya tah itu. Bukan, ini kan refleksi hari santri bahwa santri itu harus keren. Seolah-olah pakaiannya mengatakan libasi yakul, pakaianku berkata ya ayuhanas, wahai para manusia, ini fakirun, aku kere. Farhamuni, kasihani saya. Maksud saya apa? Harus ada yang mengambil, ya coro khawarij zaman saiki ki yo ngene iki. Harus berani tampil beda. Makanya kenapa artis-artis itu banyak yang nyaman dengan saya. Falikulli syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Falikulli syai'in pak-pakun, semuanya punya pak-pak masing-masing. Ya. Saya itu paling gak suka Gus Firjon. Sekarang penyakitnya umat, penyakitnya santri itu satu, suka membanding-bandingkan kiai. Aku seneng karo Gus iki, aku rada seneng karo Gus Kai. Aku seneng karo kiai iki, gak seneng sama kiai Kai. Seneng karo Habib iki, gak seneng karo Habib Kai. Kita itu bukan Gus kok ngerasani Gus. Bukan kiai kok ngerasani kiai. Dudu Habib kok ngerasani Habib. Kan pekok gitu loh. Semuanya punya kelebihan le. Kayak santri menjadi wakil bupati kayak Gus Firjon. Ini menjadi harapan ar-roja. Ibnu Athaillah mengatakan apa? Mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Ar-roja ma qaranau amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu satu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Wa illa kalau ada keinginan gak ada ikhtiar, fahuwa umniyah. Itulah yang namanya angan-angan tamanni. Lah, kalau ada kiai menjadi wakil bupati seperti Gus Firjon, orang akhirnya bisa mikir Pak Edi. Oh, ternyata santri itu bisa jadi apapun. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi wakil bupati, Gus Firjon. Santri bisa menjadi kiai viral. Sopo? Aku. Iso sugele. Jangan kalah penampilannya sama artis. Karena mindset masyarakat itu perlu dirubah. Lak sing ngomong Gus Ba, mboten pas. Lak sing ngomong kula pas. Lak ono artis tumpake mobil api, orang akan mengatakan, sapa sing numpak mobil api? Pantes Ahmad Dhani artis. Wah. Tapi kalau ada kiai tumpake mobil api kadang-kadang dirasani, kiainya berlebih-lebihan gitu. Artis njaluk hotel kamare sing apik, Pak. Ya maklum artis gitu. Kalau kiai, hubud dunia, cangkeme gitu loh. Ini kan gak fair Pak gitu loh. Kalau keadaannya seperti itu, anak-anak Indonesia selamanya akan bercita-cita ingin menjadi artis, ingin jadi kiai. Saya pernah diundang sama pengusaha batubara Pak. Saya kon ngaji 1 jam, artis, nyanyi 4 lagu. Artis ya disangoni 150 juta, saya disangoni separuhnya, tak balik ke Pak. Pak tak balik ke. Loh napa Gus? Sampean ki lucu. Artis mau nyanyi dangdut 4 lagu tok, buka titik, jos. Kowe larang Pak. Kowe ngundang kiai nggih pencitraan, moralitas membangun akhlak bangsa. Mau regani sakarepmu dhewe. Kalau seperti ini adik-adik saya besok enggak mau jadi artis, enggak mau jadi kiai. Maunya jadi artis dangdut. Ngomong nyanyi tok ngamanga jalukmu piye.
Miring apa jengking, ngono larang kok. Kiai kon dialil. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Ngono kok murah gitu. Oh, ya padha karo Bupati Jember murah ditawari lho. Kapolres ya ora nambahi. Makanya definisi zuhud itu adalah kamu boleh punya dunia tapi jangan diatur oleh dunia. Kamu boleh punya dunia tapi jangan cinta dengan dunia. Imam Malik itu kudanya 100 Pak. Kalau mau ngaji itu menyisihkan sekian waktu untuk milih kuda mana yang mau dipakai. Itu Imam Malik. Penampilannya parlente. Sehingga apa? Umat itu memandang, oh kiai ini keren. Gitu. Sehingga santri-santri kita Pak ning pondok ki ya ayem. Maka pesan terakhir saya ibu-ibu mohon maaf lah. Ibu-ibu di rumah itu kalau anak yang di pondok disupport doa. Jangan malah kebanyakan ngatur kiai. Anak ning pondok diseneni karo kiai kayak kemarin. Anak disuruh sekolah, disuruh sholat di masjid. Ditegur. Malah dilapor ke polisi. Dituntut 50 juta. Itu kalau putusan benar, guru yang nyuruh anak sholat kon bayar 50 juta. Tolong Pak Kapolres cari orangnya yang 50 juta yang bayar saya Pak. Oh Kiai Sugih. Senajan to ya Kapolresnya orang nambahi. Gus Wirjon itu presiden buruk Gus. Guru mulang anak kon sekolah Pak Bupati. Kok malah dilapor ke polisi, kemudian diproses. Ini kan ngawur. Orang tua doakan saja Bu. Anakku ning pondok ya Allah, titip ngene Gus Wirjon, ngene Gus Hamid, Al-Fatihah. Sholawati mawon. Anak itu turu cekel sirahe sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh ya Allah, Al-Fatihah. Mandi Al-Fatihah liman quri'at lahum. Ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak. Duwe bojo cangkeme cerewet turu cekel cangkeme lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet ya Allah. Al-Fatihah. Perang Fatihah wae. Oh, di Fatihah tetap cerewet, ya tambahi Yasin dan tahlilnya. Maka adik-adik, hari ini hari santri yuk. Santri bisa menjadi apapun. Syaratnya cuma satu, kalamun lafdun mufidun kastakim. Siapapun kita harus mufid, harus berfaedah, kastakim. Lakukan secara istiqomah. Maka insya Allah, kewajiban kita itu hanya berproses. Nggak usah berorientasi kepada hasil. Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan kita untuk berhasil. Mondok sing tenanan, soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Bupati, Pak Wabub, saya tak duluan ke Sembrono. Apa? Semboro. Oh Semboro. Oh ya Semboro. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan orang Jember mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.